Hai Sobat Zenius! Di dunia yang semakin terbuka secara global, tentu menguasai bahasa asing seperti bahasa Inggris bisa membuka banyak peluang, entah untuk pendidikan, pekerjaan, dan pertemanan. Seiring dengan berkembangnya teknologi, belajar bahasa asing jadi makin mudah dan terjangkau banget. Lo bisa belajar secara tatap muka maupun secara online. Bahkan di Zenius, lo bisa belajar bahasa Korea dan bahasa Inggris. Keren banget kan? Coba deh cek informasi lebih lanjutnya di sini. Sebelumnya, di Zenius Blog udah pernah dibahas soal tips belajar bahasa Inggris, tips belajar pronunciation, manfaat belajar bahasa Inggris, dan kenapa bahasa Inggris menjadi bahasa internasional global. Kali ini, kita bakal bahas beberapa kesalahan belajar bahasa Inggris yang biasanya membuat proses belajar bahasa asing terkesan sulit dan membingungkan. Yang pertama, belajar karena terpaksa. Kesalahan belajar bahasa Inggris yang pertama berkaitan dengan perasaan lo ketika belajar bahasa tersebut. Dari sisi manapun yang namanya terpaksa itu pastinya nggak enak ya. Apapun yang terjadi jadi terasa seperti beban berat yang nggak bisa dinikmati. Sama halnya ketika lo belajar bahasa Inggris. Misalnya, lo belajar karena di sekolah emang ada pelajarannya. Atau mungkin lo belajar khusus karena mau kerja di bidang yang perlu bisa bahasa Inggris. Lo mungkin berpikir, waduh, harus belajar padahal gue nggak pengen sebenarnya. Pemikiran seperti itu bikin belajar bahasa Inggris jadi terasa berat banget. Lalu gimana dong caranya supaya nggak terpaksa? Pertama, coba belajar bahasa Inggris sambil ngelakuin hal yang lo sukai. Misalnya sambil main game, nonton series, baca buku, dengerin lagu, dan lain sebagainya. Kedua, ubahlah keterpaksaan tadi menjadi motivasi lo. Caranya dengan menentukan goal atau tujuan lo belajar. Misalnya lo belajar di sekolah, lo bisa coba berpikir lebih jauh. Dengan belajar bahasa Inggris di sekolah, gue bisa ngerti dasar-dasar bahasa Inggris yang nantinya berguna banget buat gue kerja atau pergi jalan-jalan ke luar negeri di masa depan. Bisa juga nih, misalnya bahasa lain. Lo lagi belajar bahasa Korea karena pengen paham perkataan idol dan aktor di K-drama tanpa subtitle. Wah, kalau belajar buat sesuatu yang lo suka, pasti lebih semangat kan? Oleh karena itu, cobalah cari tujuan belajar bahasa Inggris yang membuat lo gak merasa terpaksa belajar bahasa Inggris. Yang kedua, pola pikir atau mindset kaku. Kesalahan belajar bahasa Inggris selanjutnya berhubungan dengan cara lo berpikir soal bahasa Inggris dan bahasa lainnya. Setiap bahasa biasanya memiliki tata bahasa dan pola yang berbeda. Kita perlu fleksibel ketika belajar bahasa baru. Maksudnya gimana tuh? Misalnya, ketika belajar bahasa Inggris, mungkin ada saat-saat lo merasa, loh, kalau diterjemahin ke bahasa Indonesia, kok aneh ya? Terus lo jadi pusing dan malas buat ngelanjutin karena nggak paham. Ketika belajar bahasa Inggris, kita harus menerima bahwa memang ada perbedaan budaya dan pola bahasa dibanding bahasa kita. Jadi, terima dulu ketika menemukan berbagai pengecualian di dalam bahasa Inggris. Contoh pengecualian ini biasanya banyak terjadi pada pronunciation atau pelafalan dan kosakata. Ketika bertemu pengecualian seperti itu, coba terima dulu dan biasakan diri. Lama-lama lo akan menemukan pola pengecualian yang ada di dalam bahasa Inggris kok. Kesimpulannya, ketika belajar bahasa baru, bukalah pikiran dan terimalah berbagai perbedaan maupun pengecualian. Usahakan gak berpikir kaku soal pola bahasa yang ada. Yang ketiga, gak banyak praktek. Udah belajar sana-sini, kalau gak banyak praktek, bisa jadi lupa atau kagok. Selain mendapatkan pembelajaran atau input, penting banget buat mempraktekkan dan menggunakan pengetahuan yang udah didapatkan. Lo bisa coba praktek dengan dua cara, berbicara atau menulis. Nggak perlu langsung pidato atau tulis novel pakai bahasa Inggris kok. Kita bisa mulai dari hal yang lebih simpel di kehidupan sehari-hari. Apa aja? Pertama, coba cari teman atau komunitas yang bisa lo ajak belajar bahasa tersebut. Misalnya, lo lagi belajar bahasa Inggris. Mungkin lo bisa coba ikut klub internasional penggemar hobi tertentu. Jadi misalnya kepake bahasa Inggris lo buat bahas hobi lo tersebut. Selain itu, kalau lo emang belajar bahasa Inggris di sekolah, coba usahakan aktif ngobrol di kelas dengan bahasa Inggris ketika kelas tersebut berlangsung. Kedua,
Coba mulai menulis dengan bahasa Inggris dengan lebih rutin. Di sekolah dan les, biasanya lo bakal dapat tugas buat bikin esai dan menulis jawaban dalam bahasa Inggris. Lalu kalau belajar sendiri gimana? Lo bisa coba bikin jurnal atau diari singkat setiap hari dengan bahasa Inggris. Selain itu, lo bisa juga coba sekedar komen atau chat sama orang luar. Dengan komen di sosial media, lo bisa membuka diskusi dan saling membalas dengan orang lain. Bisa juga lo main game online, terus ngobrol sama orang luar pakai bahasa Inggris melalui chat. Kalau mau lebih banyak exposure, lo bisa coba pergi ke luar negeri. Misalnya lo lagi belajar bahasa Inggris. Kebetulan banget nih di sekolah atau kampus lo lagi ada summer course ke Singapura. Nah, itu peluang yang bagus buat lo belajar dan praktek bahasa Inggris. Jadi gimana nih Sobat Zenius? Apakah lo ada pertanyaan seputar kesalahan belajar bahasa Inggris di atas? Atau mungkin lo punya ide untuk artikel selanjutnya? Kalau lo punya pertanyaan maupun pernyataan, jangan ragu buat komen di kolom komentar, oke? Sampai sini dulu artikel kali ini, dan sampai jumpa di artikel selanjutnya. Ciao!